Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Tems, ingat gak video kemarin tentang kenapa Starbucks di Korea sempat diboykot? Untuk yang belum nonton, gue jelasin lagi nanti di video ini. Atau kalau mau denger penjelasan lebih detail, boleh ditonton dulu di sini. Nah, jadi dengan satu teriakan Kayaji, Kayaji, Starbucks, Kayaji. Nah, satu tim baseball SMA kena hukuman 6 bulan gak boleh ikut turnamen nasional. Nah, emang salahnya di mana? Bukannya Starbucks ya cuma tempat kopi doang gitu ya. Buat beberapa orang Korea, kalimat itu sama sekali bukan soal kopi. Mereka ngelihatnya sebagai ejekan terhadap salah satu tragedi paling menyakitkan dalam sejarah Korea Selatan. Dan yang ngelakuinnya anak-anak SMA. Oke, so apa yang sebenarnya terjadi? Jadi kejadian ini baru banget. Terjadi di akhir Juni 2006 pas lagi ada kejuaraan baseball SMA nasional di Seoul. Waktu itu yang tanding adalah Baeje High School lawan Gwangju Jail High School. Di tengah pertandingan, beberapa pemain cadangan dari Baeje mulai nyanyi yel-yel. Mereka teriak rame-rame, Kayaji, Kayaji, Starbucks, Kayaji. Artinya kurang lebih, ayo, ayo ke Starbucks, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, gue harus cerita sedikit soal sejarah Korea dan kenapa ini menjadi masalah gitu ya. Ini udah pernah gue bahas juga di video gue sebelumnya. Intinya di tahun 1980, waktu itu Korea Selatan masih berada di bawah pemerintahan militer. Di kota Gwangju, banyak warga turun ke jalan buat protes situasi politik yang terjadi saat itu. Respon pemerintah waktu itu sangat-sangat keras dan violent. Militer diturunkan, ratusan orang kehilangan nyawa atau memang benar-benar hilang, nggak ditemukan gitu loh. Dan peristiwa ini sekarang dikenal sebagai gerakan demokrasi Gwangju. Buat orang Korea, ini salah satu momen paling penting dalam perjalanan negara kita menuju demokrasi. Makanya setiap tanggal 18 Mei, Korea selalu memperingati tragedi tersebut. Kita panggilnya 5.18 Undong. 5 Mei 1818. Jadi tanggal ini punya makna yang sangat besar, Tems. Mungkin kalian bisa bingung ya, loh kok tiba-tiba Starbucks? Apa hubungannya gitu ya? So, beberapa minggu sebelum pertandingan ini, Starbucks Korea sempat kena kontroversi gara-gara promosi yang mereka lakuin tepat di tanggal 18 Mei, yaitu hari peringatan gerakan demokrasi Gwangju yang seperti gue sebut barusan ya. Promosi itu memakai istilah Tank Day, Tank Day. Dan akhirnya dianggap banyak orang sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap tragedi tersebut. Tank. Jadi keinget apa? Tank dong. Tank yang menembak gitu ya. Dan pada waktu itu militer langsung di jalanan ya. Di situ pada waktu itu tank dan juga mobil-mobil yang bersenjata itu di mana-mana di Gwangju. Jadi orang Korea keingetnya tank-tank yang ada di hari itu yang kita pelajari dari buku sejarah kita. Nah, jadinya dianggap kurang peka terhadap tragedi tersebut. Kebetulan soal kontroversi Starbucks ini gue udah pernah bahas cukup detail di video gue sebelumnya. Jadi yang kalian belum nonton silakan mampir ke video itu. Soalnya menurut gue video ini bisa cukup dapat 6 digit, 100.000 bisa. Nah, di sini gue ceritain kronologinya dari awal sampai akhir kenapa bisa jadi isu nasional. Yang penting buat video kali ini adalah kontroversi Starbucks itu masih baru banget dan masih jadi pembicaraan publik Korea. Makanya ketika di pertandingan baseball tadi ada pemain yang teriak, "Ayo ke Starbucks!" Bahkan menurut laporan media Korea ada juga yang ikut teriak, "Tank Day!" Nah, itu gue sempet nonton juga beritanya. Itu membuat publik langsung menghubungkan dua kejadian itu. Akhirnya beberapa orang menafsirkan yel-yel itu sebagai referensi terhadap kontroversi Starbucks yang baru aja terjadi. Nah sekarang, kenapa publik marah banget? Ada satu detail yang bikin situasinya makin parah. Lawan mereka adalah Gwangju Jail High School. SMA Gwangju Jail gitulah ya. Sekolah yang berasal dari kota Gwangju. Jadi di mata banyak orang, yel-yel itu terdengar seperti sedang mengejek kota yang identik dengan tragedi tersebut. Nah, karena dilakukan saat pertandingan, di depan penonton, guru, lawan. Nah, kasus ini langsung boom! Bukan lagi soal olahraga, tapi soal politik. Biasanya kalau udah viral kayak gini, ya paling tinggal minta maaf gitu lah ya. Nah, SMA Baeje juga melakukan itu. Di hari yang sama, mereka mengunggah surat permintaan maaf, tapi netizen Korea nemuin sesuatu. Careless banget menurut gue. Di dokumen itu ada watermark Google Gemini alias AI. Langsung dah muncul komentar, lah minta maaf aja pakai AI. Dan hal ini bikin publik kecewa banget. Di saat orang lagi berharap permintaan maaf yang tulus, sekolah justru dianggap seperti ngambil jalan pintas gitu loh. Jadi bukan yang meredakan situasi, tapi kontroversinya malah tambah lagi.
panas lagi dia. Begitu meledak, kasus ini langsung ditangani berbagai pihak. Federasi Baseball dan Softball Korea adain sidang, dan hasilnya tim baseball PJ dijatuhi hukuman 6 bulan gak boleh ikut turnamen nasional. Alasan resminya karena tindakan tersebut dianggap melanggar semangat sportivitas dan mengganggu ketertiban pertandingan. Dinas Pendidikan Seoul juga ikut turun tangan. Mereka bilang bakal mengevaluasi langkah yang diambil sekolah, sekaligus memperkuat pendidikan soal ujaran kebencian, penghormatan kepada lawan, dan pemahaman sejarah di sekolah-sekolah yang punya program olahraga. Bahkan Menteri Pendidikan Korea juga ikut berkomentar. Beliau beropini bahwa yang pertama harus dipelajari atlet pelajar itu bukan teknik tapi karakter. Karena sehebat apapun prestasinya, kalau nggak punya rasa hormat terhadap orang lain dan sejarah, itu dianggap belum cukup, katanya dia lah. Tapi ternyata nggak selesai di situ. Pihak sekolah PJ sebenarnya berencana datang langsung ke Gwangju. Semuanya mereka mau minta maaf secara langsung ke Gwangju Jail High School, SMA Gwangju Jail. Tapi kunjungan itu akhirnya nggak dilakukan. Bukan karena PJ membatalkannya, justru dari pihak Gwangju Jail yang meminta supaya kunjungannya ditunda. Alasannya, siswa-siswa mereka belum siap untuk menerima permintaan maaf ini. Nah, dengan kejadian ini menjadi kasus ya. Ini menunjukkan bahwa satu kalimat bisa punya arti yang berbeda tergantung budaya dan sejarahnya. Kalau gue bilang, yuk ke Starbucks, ya nggak ada yang aneh gitu lah ya. Tapi begitu kalimat itu diucapkan setelah kontroversi Tank Day kemarin itu, and then diteriakin ke sekolah asal Gwangju, nah itu kan connect banget ya, orang nggak bego gitu lah ya. Di Indonesia juga sebenarnya banyak contoh kayak gini ya. Ada candaan yang buat satu kelompok biasa aja, tapi buat kelompok lain itu nyakitin, karena itu ada sejarah di belakangnya. Ini kemarin kalau nggak salah ada ini deh, ada sesuatu yang bisa dilakukan di sebuah daerah. Misalkan yang baru-baru ini Pak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia, dia injek kepala kerbau. Nah, itu menjadi viral. Dikirainnya ada koneksi dengan partai yang dulu, yaitu PDIP ya. Nah, itu kan maskotnya banteng ya. Nah, jadinya pas dia nginjek, padahal kalau di Lampung, dan ini kan eventnya memang dilakukan di Lampung ya. I mean, bukan maksud gue untuk mendefend Pak Jokowi atau mendefend siapa-siapa. Tapi menurut gue, ya di satu daerah, satu tempat bisa diterima, satu tempat enggak gitu loh. So ada hal-hal yang bisa nyakitin karena ada sejarah di belakangnya gitu loh. Jadi menurut gue kasus ini bukan cuma soal Starbucks, bukan cuma soal baseball, tapi lebih ke pengingat kalau kata-kata yang sama bisa punya arti yang sangat berbeda tergantung siapa yang mendengar dan sejarah apa yang mereka bawa. Dan ini menjadi isu juga di Korea karena terbagi ke dua kubu. Satu kubu bilang, wah parah lu bawa-bawa sejarah Korea yang masih sakit itu. Tapi di kubu lain mereka mengatakan, lah emang di Korea Selatan ini kita nggak bisa ngomong dengan bebas gitu ya? udah gitu ini anak-anak SMA, mereka sedang bermain, mereka sedang fighting melawan satu tim lain. Dan ada juga satu kubu yang bilang kayaknya sekarang pemerintah Korea terlalu berlawanan dengan beberapa brand tertentu. Karena kemarin pas Starbucks melakukan ini, wah sampai presiden pun turun tangan gitu ya. Tapi begitu ada brand Korea, kemarin ada satu makeup brand, satu skincare brand yang mengatakan di tanggal 25 Juni, yaitu hari peperangan Korea Utara dan Korea Selatan mulai, brand ini mengatakan something like 6,25% apa gitu. Nah itu pun dirilis pada tanggal 25 Juni. Nah di mata publik itu terasa sangat-sangat jelas bahwa brand ini kurang peka juga sama seperti Starbucks ya. Dengan nama Tank Day lah, dengan nama Tak gitu ya. Nah brand makeup atau skincare ini pun kurang peka, tetapi pemerintah kenapa diam saja begitu. Jadinya publik ngerasa jangan-jangan pemerintah sedang terlalu memihak. Jadi ada beberapa kubu yang terbagi yang mengatakan bahwa lah ini kan pertandingan anak-anak, biarlah. Dan ada juga yang bilang, oh nggak mau tahu, ini melibatkan sejarah kita gitu ya. So anyways, pada akhirnya kasus ini berujung dengan hukuman 6 bulan buat tim baseball PJ High School. Sekolah minta maaf, pemerintah ikut turun tangan, federasi olahraga juga menjatuhkan sanksi. Tapi diskusinya sendiri sampai sekarang masih terus berjalan. Dan sekarang gue pengen dengar pendapat lu pada, menurut lu hukuman 6 bulan itu udah pas atau mungkin ini bukan sesuatu yang layak dihukum? Let me know in the comment down below. Terima kasih udah nonton sampai sini. Like and subscribe untuk lebih banyak berita dari Korea yang diantarkan Abang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Annyeong, apa kata dunia?